Kalau kita lagi M di pertandingan dan kita tidak tahu itu Nah, nggak tembus. Nah, tahu. kalau aku sih itu Itu yang ya. Oke, salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan kali ini saya bersama dengan 3 Sri Kandi. Karate Indonesia dikenal dengan Sri Nitasari, Cecilia Ora, Halo. dan Coki Ucil. Hello. Apa kabarnya nih, masih PSBB? Di Bali nggak ada PSBB. Oh iya, berarti termasuk yang Masih di sukses sini. ya. Oke, Bali aman. Alhamdulillah. Saya mau membahas satu hal yang sensitif, yang mungkin tabu bagi sebagian besar orang. Namun ini perlu sekali untuk mengedukasi atlet-atlet karateka muda, khususnya wanita. Yaitu apa? Yaitu karena gini, karateka wanita ini kan berbeda dengan karateka pria. Bukan hanya dari kelasnya ya, tapi dari segi apa ya, biologisnya pun berbeda. Di mana ada masanya seorang wanita itu akan mendapatkan menstruasi. Nah, ini mungkin bagi atlet-atlet muda ini nggak bisa mendapatkan jawaban ketika M itu datang pada saat waktu yang tidak tepat. Misalnya mereka nanya ke SMP-nya yang pelatih laki-laki. Nah, kadang-kadang dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang apa yang harus dilakukan oleh atlet tersebut. Nah, di sini kan ada Sari dan Coki yang mewakili atlet komite, dan ada Sisil yang mewakili atlet kata. Boleh diceritakan nggak apa sih kiat-kiat yang dilakukan jika M itu datang pada saat TC? Sedangkan kan pada saat TC ini perlu apa namanya? Latihan rutin karena untuk persiapan untuk pertandingan. Nah, mungkin bisa dimulai dari Sunita Sari. Kalau Sari sih biasanya ini TC kan ya, Ya. belum pertandingan ya, TC kan ya. Iya. Kalau Sari biasanya kalau hari pertama itu, aduh paling parah tuh. Hari pertama itu paling yang sakit, nggak mood, kadang sampai kepala juga sakit gitu. Kadang kalau hari pertama itu saya nggak bisa latihan atau misalnya sakit banget, aku pasti bilang pelatih gitu, lagi M gitu. Jadinya hari pertama itu enggak, kalau hari pertama memang bener-bener sakit, kadang aku bagus bilang aja daripada di tempat latihan itu nanti kan lagi nggak mood, lagi sakit, terus gitu ada benturan kan, jadinya bisa cedera juga gitu loh. Jadinya kalau Sari bagus biasanya gitu kan, kalau memang nggak tertahan lagi, nggak bisa lagi ditahan sakitnya, izin aja deh sama pelatih hari pertama ya biasanya, soalnya itu paling hari sakit-sakitnya itu kalau lagi M gitu. Oh gitu. Kalau Coki mungkin ada pengalaman lain? Kalau aku sih mungkin agak sedikit beda sama Kak Sari, karena kalau aku sih biasanya kalau lagi fasenya menstruasi gitu jarang sih yang sakit banget gitu, jarang ya. Maksudnya sakit ya, tapi masih bisa ditolerir lah gitu. Jadi masih tetap bisa ikut latihan, tapi mungkin ya yang sama itu ya jaga mood-nya. Karena kan kalau kita menstruasi pasti mood kita tuh naik turun kan. Kadang diajak bercanda sedikit jadi malah bete, jadi malah marah gitu kan. Nah, pasti nggak stabil banget tuh mood-nya. Nah, kalau aku sendiri sih gimana caranya untuk menghindarin hal-hal yang bisa bikin aku bete gitu. Jadi kayak maksudnya kalau biasanya kita datang ke tempat latihan, biasanya kita interaksi kan sama teman-teman yang lain gitu, bercanda-bercanda. Kalau fasenya aku lagi M tuh biasanya kan sakit di perut, tapi jarang banget yang sampai nggak bisa latihan gitu, jarang banget. Paling sih aku ya menyendiri dengerin musik gitu aja sih, maksudnya menghindari interaksi sama teman-teman yang kadang mungkin dia niatnya bercanda, tapi karena kita lagi bawaannya lagi nggak enak, jadi malah marah-marahan gitu, jadi malah nggak enak gitu. Jadi teman-teman satu tim ini harus paham ya kondisi-kondisi seperti itu, baik laki-laki maupun yang perempuan ya. Nggak bisa digituin juga ya, kadang kan ada di tim nih yang orangnya emang pecicilan gitu kan, yang kita sendiri nggak bisa apa namanya, nggak bisa jangan dong. Siapa tuh pecicilan tuh, siapa tuh? Wah banyak, kalau di karate mah banyak. Kalau aku sih gitu sih. Kayaknya semua deh. Tuh dijawab semua. Tapi membatasi gerak nggak sih kalau lagi dapat gitu? Terus kan kita kan biasa mawasi. Kalau Coki kan sering banget tuh mawasi Jordan. Nah itu mengganggu nggak sih?
Enggak sih ya, maksudnya Enggak ya? enggak sih ya. Gimana kita pintar-pintar protect-nya aja sih. Kalau Oh, mengganggu pergerakan sih enggak. Kalau mood latihan emang kalau kita lagi latihan gitu pada saat menstruasi tuh mood emang pasti turun, ah. oh Jadi gitu ya. turun banget. Jadi kadang aduh males banget mau gerak gitu kan karena kan ya namanya lagi apalagi yang seperti Kak Sari bilang hari pertama M itu pasti kebanyakan sih memang sakit perut sampai yang guling-guling. Ah. Mungkin ada pengalaman juga dulu aku satu kamar sempet sama Kak Nova ya, Kak Nova. Nova Dia kalau M, Sinaga. Oh, ya sinar mood. dia kalau M itu selalu di kamar mandi gitu, bawa bantal. Tidur. Sampai tiduran di kamar mandi. Tapi kalau aku sih ya puji Tuhan sampai saat ini nggak pernah sih sampai yang seperti itu. Jadi masih tetap bisa Oh, ikut latihan, cuman walaupun moodnya agak turun gitu. oh oke oke. Kalau Sisil gimana? Untuk Sisil kan kata nih mengganggu nggak? Kalau kata ya buat aku, kalau aku yang rasa selama ini tuh memang mengganggu. Kenapa? Karena kan kadang kalau kita lagi haid itu kan kayak bawaannya males gerak. Hmm. Dan apalagi kalau seni itu kan di kata itu kan kita harus kuda-kuda yang lompat lah, yang kuda-kudanya Hmm. Kibadachi lah, apalah itu kan kayak nggak nyaman gitu loh, Ariki. Hmm. Terus yang pasti kalau saya ya pribadi waktu haid itu sakit sih, pasti sakit. Cuma kadang itu kalau aku pakai latihan dia hilang gitu. Tapi selesai latihan kayak sakit lagi gitu. Teman sekamar aku yang coki itu kadang tahu gitu. Kadang sampai kayak gimana gitu, mulus-mulus gimana gitu. Dan pasti moodnya juga kayak nggak enak gitu. Kadang marah-marah, suka marah sendiri kayak nggak tahu. Tiba-tiba ditanyain gini, ntar langsung agak sedikit kesulut emosi. Tapi pasti mood swing itu waktu haid itu benar-benar yang ngaruh banget gitu. Nah, Cuma kalau aku pakai latihan itu dia nggak langsung enak gitu. Memang bawaannya harus dipakai gerak gitu. Kalau semakin aku kayak ngerasain enggak aku malas gini-gini malah makin sakit gitu oh kalau aku hari. gitu. Heeh. Nah, tadi kan dikatakan contohnya ada gerakan lompat ya. Bisa pada saat gerakan lompat Mm-mm. itu kan mungkin ngaruh nggak? Jadinya loncatnya nggak bisa setinggi ini gitu. Dan jika memang berubah, biasa bilang nggak sih sama pelatihnya? Pasti kalau kayak umpamanya aku coba dulu lompat gitu. Kalau memang kayak kerasa sakit gitu di perut aku itu aku langsung ngomong sama sensei aku kan. Sensei izin saya lagi berhalangan. Ya akhirnya latihan lompat-lompatnya itu diganti gitu Ariki. Oh ya udah kamu nggak usah Oh, lompat ngerti ya. dulu. Kamu dia Itu tahu. selesainya laki-laki atau perempuan? Aku kan karena kita udah berpikirnya secara profesional gitu. Pasti Ah, senseinya laki-laki gitu. Karena kan laki-laki ya. ya karena kalau yang sensei yang tahu gitu dengan kondisi atletnya dia pasti paham gitu. Gimana sih rasanya kalau sakit pada saat menstruasi itu Hmm. dia pasti langsung kasih toleransi. Oh iya, kamu nggak usah lompat dulu. Nanti kamu latihannya ini aja kayak gitu. Jadi memang komunikasi itu harus terjalin dengan pelatihnya ya, Iya. walaupun pelatihnya mungkin laki-laki atau apa, mungkin itu menjadi saran yang baik buat junior-junior kita. Jika terjadi ini, minimal kita harus ngasih tahu. Jadi Iya. latihannya disesuaikan ya, betul ya? Iya, benar-benar. Kalau kan karena kan yang ngerti badan kita itu kan kita sendiri gitu. Kalau Nah, kita paksain tiba-tiba kita paksa pusing atau apa karena kan kalau menstruasi itu kayak darah kan berkurang banyak tuh. Otomatis kan kondisi fisik akan turun. Nah, kalau kita paksa tiba-tiba terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kayak injury lah apa, ya siapa yang mau tanggung jawab kalau nggak kita ya, sendiri gitu yang tahu. ya. Ini kan asumsinya memang TC ini dalam menghadapi pertandingan ya. Nah, Iya. dari teman-teman di sini mungkin ada masukan nggak buat junior-junior, gimana sih cara mengatasinya ketika TC tersebut? Mungkin dari segi aktivitas apa atau makanan atau minuman yang mungkin bisa mendukung agar TC dapat efektif dan efisien. Mungkin dimulai dari Coki lagi. Kalau dari aku sih yang namanya fase menstruasi setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Dan itu mempengaruhi metabolisme tubuh orang juga berbeda-beda. Ada yang pada saat mens, nah contohnya aku mungkin punya punya tipikal yang sama sama Kak Sari. Jadi kita itu kalau mau M itu pasti pengennya makan yang pedas banget. Pengennya Betul. Benar-benar kayaknya banget. makannya yang pedas banget. Bahkan Dan kadang udah Indomie pakai cabai, pakai saus pedas Pakai lagi, cabai, bon cabai. itu harus tambahin bon dipenuhi. cabai lagi.
harus Harus dipenuhi itu. Jadi Oh ya? iya, jadi benar-benar. diikutin Aku aja. juga. Jadi mood kita pada saat mau menstruasi itu apa harus dipenuhi. Karena kalau enggak, nah di situ bahaya. Bisa Kita lihat marah orang gitu. jalan aja kita marahin. Iya benar-benar. Meledak ribut. langsung. Oh, Nah, oke. kayak gitu sih. Jadi gimana kita ngejaga mood kita supaya tetap enak, ya ikutin apa yang kita mau. Maksudnya, ya setiap orang kan beda-beda. Mungkin ada yang Ya. suka pada saat mau M, dia lebih suka sendiri gitu. Atau pada saat M, dia sukanya makan orang, makan orang. Kalau bisa ya makan orang. Kayak gitu sih. Jadi ya Oke. tergantung dari kita masing-masing gimana sih. Nah, kalau dari Sari gimana? Mungkin ada Kalau aku masukannya. sih yang kayak udah dibilang Coki tadi kan, kami tuh kalau mau M itu, jadi kalau makan itu pedes kurang pedes lah pokoknya. Ya kami turutin gitu apa yang mau badannya gitu loh. Kami turutin apa yang mau badannya. Terus Itu- kalau misalnya lagi latihan gitu kan, jadi kalau kita kasih tahu kan sama teman-teman, misalnya aku sama Coki kan, kami suka jadi partner gitu loh kalau sparingan gitu. Jadinya kalau lagi latihan itu kan, iya aku lagi M gitu, aku dapet loh gitu kan. Jadi mereka juga ngerti gitu loh, ngerti sama situasinya Sari. Jadi kalau misalnya lagi kumite sparingan gitu, jadi ya mereka juga yang kayak kontrol gitu loh, kontrol pukulan, tendangan gitu, misalnya tendangan ke perut juga bakal dikontrol sama mereka kok. Pasti otomatis gitu mereka bakal kontrol itu gitu loh. Soalnya Sari pengalaman aja gitu, jadi kalau udah M gitu, jadi kepukul dikit rasanya pengen, kupukul lagi Males, ya, aku balas bales. dia. Gitu. Jadi aku kalau misalnya lagi M itu teman-teman aku udah kontrol gitu loh. Kontrol udah tahu ya omongan, emosinya. sekitar udah kontrol pokoknya. Kontrol pukulan, kontrol tendangan. Jadi kan misalnya kita udah bilang, aku lagi M nih, dia nendang ke perut, emosi nggak? Emosi banget, lagi Emosi sakit banget gitu. kan, langsung mau meledak ini kepala kan, oh langsung aku balas nih, aku balas ya. Jadi jadinya aku gitu. Puji Tuhan teman-temanku juga kayak yang kalau aku lagi M, aku udah kasih tau aku M, teman-teman aku kayak yang kontrol juga semuanya, kayak yang buat gimana aku nyaman juga. Jadi gitu sih, perlu teman-teman tahu juga sih sebenarnya kalau Jadi kita ya, jadi mungkin teman-teman tim atau minimal partner sparring tuh wajib tahu ya kalau kita sparring lihat yang paling kondisi ya. penting sih. Kalau sparringnya sama laki-laki kadang-kadang kan jumlahnya genap, ganjil. Jadi kadang-kadang itu sparring sama laki-laki juga. Mereka juga perlu tahu dong. Sebenarnya mereka, kita kan nggak usah bilang sih sebenarnya. Kalau mereka ngelihat kita udah nggak mood, pasti mereka juga bakal ngerti kok. Kalau misalnya kita ngelihat latihan kita juga kayak yang ada masalah nih sama si Sari, kok kayaknya dia nggak kayak biasa ya latihannya. Pasti mereka juga agak sedikit kayak nggak biasanya. Kenapa tadi bakal ditanya, iya nih lagi M nih gitu. Atau misalnya nggak mereka tanya juga mereka bakal tahu Sari ada apa-apa nih hari ini gitu. Jadi mereka pasti bakal kontrol gitu. Bagi Anda karateka laki-laki pas sparring sama wanita cek dulu daripada Anda kena balas luar biasa. Ngerti nggak ngerti harus ngerti. Baru itu makan pedas nggak lambungnya nggak sakit itu, nggak khawatir. Kalau lagi M nggak sakit bener. Oh ya? Kalau lagi M nggak sakit. Kebal ya? Hilang sakitnya. Saya nggak pernah ngerasain M sih untungnya. Nggak sakit kalau lagi M. Aneh. Pokoknya kalau udah lagi M, kita makan Indomie pakai cabe, pakai saus, pakai bon cabe lagi itu. Iya benar, enak banget itu. Ini kalau gitu, ini wajib ditonton sama tim manajer atau pelatih untuk menyediakan sambal yang banyak di masa-masa tertentu ya. Tergantung cateringnya orangnya juga siap. sih. Aduh. Sediakannya sambal aja, jangan Indomie, nggak boleh. Jangan Indomie, nggak boleh ya, betul. Kalau Sisil gimana Sisil? Mungkin ada masukannya buat kalau aku agak berbeda dari dua anak ini ya. Aku kan nggak terlalu suka pedas. Jadi aku tahu gitu kalau aku lagi haid gitu, aku makan pedas tuh malah makin mual gitu, kayak nggak enak gitu perutku. Jadi memang kalau aku ya dari tipe aku sendiri kalau lagi sendiri, kalau yang ganggu aku kayak emosi gitu, kayak udah males gitu, kayak moodnya bener-bener pengen sendiri. Terus berbagai cara sih dulu aku pernah kayak kasih air hangat di botol kayak gitu Ariki, kalau pas lagi sakit gitu bisa langsung tempelin air hangatnya itu ke perut kayak gitu ke yang sakit. Itu dulu itu sebenarnya ngaruh sih pada saat istirahat selesai latihan, karena kan biasa selesai latihan itu aku agak sakit gitu kan. Nah aku kasihin kayak air hangat gitu di botol. Terus aku menghindari makanan-makanan yang pedas, banyakin minum-minum anget, yang anget-anget gitu. Kayak gitu sih kalau aku, Ariki. Mungkin bisa beda-beda ya, soalnya kan orang-orang itu kayak gimana menghadapi masa-masa menstruasi. Ada yang tadi dibilang Ariki,
bisa makan pedas, ada yang nggak bisa makan pedas. Ya mungkin cara-cara inilah yang bisa dicoba sama atlet-atlet lain nanti. Siapa tahu Wah. ada yang bisa bermanfaat. Ini menarik sih. Jadinya pelatih-pelatih memang perlu mengetahui personal masing-masing dari atletnya. Karena kan Ya. TC biasanya lama ya, nggak sebulan 2 bulan doang. Kayaknya penting lah untuk menjaga mood agar tetap latihan bisa efektif dan efisien. Kalau menurut teman-teman pelatih wanita itu perlu nggak sih di dalam tim untuk ya, istilahnya dalam hal-hal seperti ini jadi membuat lebih nyaman kondisi? Siapa Oh, dulu jawab? Sisil dulu deh. Kalau saya pribadi, kalau untuk yang baru-baru TC kayak umpama baru-baru TC itu mungkin pelatih wanita itu perlu. Kenapa? Karena kan kadang ada beberapa atlet yang nggak enak gitu ngomong sama pelatih cowok karena berhubungan dengan hal-hal yang ya yang tadi itu kita ngomong. Sensitif ya. Nah, kayaknya mungkin mereka lebih seneng gitu ngomong ke pelatih cewek. Nah, akhirnya pelatih cewek nanti bisa kasih solusi. Karena waktu saya junior dulu selalu ada pelatih cewek gitu. Jadi kalau ada apa-apa kayak umpama saya mulai haid, mulai menstruasi gitu, pelatih cewek yang akan menghandle gitu, Ari. Tapi nanti setelah kita sudah lama nih, udah mulai belajar, kita dewasa, profesional, mungkin kita udah bisa untuk mengatur diri kita sendiri gitu. Kalau umpama pas lagi mulai haid, tanpa perlu kita ngomong ke pelatih, kita bisa persiapkan diri kita kayak gitu. Tapi kalau untuk awal-awal, ya perlu sih sebenarnya pelatih cewek itu. Kalau Sari gimana Sari menurut Sari? Kalau Sari sih ya hampir sama sih kayak Kak Sisil ya. Kalau apalagi kalau yang junior gitu kan ya, kadang kan masih butuh gitu loh, masih butuh yang sensei misalnya sama sensei cewek kan, sensei aku lagi lo gini, gimana gini, sensei aku gini, masih ini kan masih berani mungkin mereka bilangnya gitu loh. Jadi untuk anak-anak junior kayaknya penting banget sih pelatih cewek itu. Tapi kalau untuk yang senior bisa penting juga sih, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, karena kalau misalnya senior itu udah yang menurut saya profesional gitu loh, untuk dirinya sendiri udah tahu, udah ngerti nih diriku perlu apa, diriku gimana sih supaya nyamannya gitu. Jadinya kalau menurut Sari sih perlu, tapi nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Terus Jika ada lebih baik lah ya. Ada lebih baik, kalau nggak ada juga kita bisa kontrol diri kita sendiri karena kan udah senior gitu. Oke, kalau Coki, menurut Coki bagaimana? Kalau menurut aku sih better ada pelatih cewek. Jadi ya sama seperti yang dibilang Kak Sisil, terkadang ada hal-hal yang kita tidak bisa omongkan atau kita bicarakan ke pelatih cowok. Jadi kita butuh kayak bicara tuh dari hati ke hati ke pelatih cewek. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi perlu banget sih ya, perlu banget apalagi untuk hal-hal yang bersifat ya intinya yang nggak bisa banget kita bicarain ke pelatih cowok, itu ya pilihannya ya kita lari ke pelatih cewek pastinya. Nah, tapi di beberapa kali pelatnas yang kita ikutin kan kadang pelatih cewek tuh nggak ada ya. Nggak ada, jarang banget. Biasanya sih kita, kalau kayak aku pribadi, pada saat pelatnas kemarin di 2017-18, kita nggak ada pelatih cewek. Ya, jadi lebih ke sharing ke senior cewek atau teman-teman cewek. Oh, yang nggak masuk di kepelatihan, nggak masuk di situ. Iya, jadi kalau tidak ada pelatih senior. cewek, ya kita bisa sharing ke teman sekamar atau senior kita. Oh, gitu senior, sih, ya, betul. Jadi tetap ada hal-hal yang bisa kita sharing ke teman-teman kalau tidak ada pelatih cewek. Kadang juga kan ada pelatih cewek pun nggak semua atlet bisa terbuka sama pelatih. Iya. Ada rasa segan kan, ada rasa segan kita sama pelatih. Aduh, nggak enak nih mau cerita ke pelatih. Gitu. Jadi pada saat kalau memang kalian lebih nyaman untuk sharing ke teman, ya lebih baik sharing ke teman sekamar atau ke senior gitu. Nanti senior yang akan menyampaikan ke pelatih. Kalau anak ini sekarang sedang seperti keadaannya lagi begini gitu. Jadi nanti mungkin pelatih juga tahu kondisi kita melalui senior kita atau teman sekamar gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, jika pelatih wanita itu ada, itu bagus. Tapi kalau nggak ada, kita juga secara individu harus profesional ya, harus bisa
apa namanya, ngatur kondisi diri sendiri lah ya, Manage. Iya. manage diri sendiri. Dan memang jika memang perlu teman wanita untuk bicara, kalau pelatih nggak bisa ke senior ya di tim, Iya. mungkin senior-senior lain yang dekat sama kita ya. Nah, ini yang terakhir pertanyaan nih yang sangat menarik sekali nih. Ini tentu saya yakin semuanya pernah ya, karena Sari, Coki, sama Sisil ini bertanding mungkin udah ratusan kali sampai ribuan kali. Pasti pernah di mana kita bukan kita ya, Anda dapat pada saat hari pertandingan, ya kan? Pasti pernah lah ya. Nah, itu gimana, apa yang harus dilakukan, gimana caranya, dan solusinya apa? Mungkin bisa di-share ya. Mungkin dimulai dari Sari. Kalau Sari pribadi, Sari harus bilang sama misalnya pendamping Sari di lapangan itu siapa. Jadi di lapangan itu pendamping Sari siapa, misalnya Sensei A gitu. Sari harus bilang sama Sensei A, Sensei saya M gitu. Jadi karena Sari kadang lagi M itu pasti emosinya kadang nggak terkontrol gitu loh. Apalagi pas pertandingan kalau emosi kan bahaya gitu loh. Jadinya dia tahu gitu loh, dia bisa kontrol Sari kalau udah misalnya emosinya udah lagi, misalnya gini lagi bertanding, aku udah bilang nih sama pelatih, Sensei saya lagi M. Oke, kalau pelatih yang mengerti bakal dia bakal gitu. Jadi waktu pertandingan kena pukul nih, dia misalnya lawannya mukul ngasal atau misalnya mukulnya yang gimana, kayak gitu kan. Jadi kita agak sedikit naik gitu kan emosinya, pengen oke fight kan, baru habis itu kena lah kita udah nggak kontrol emosi kita. Jadi pelatih itu kayak yang ngingetin, Sari redain, kontrol gitu. Jadi ada yang ngingetin gitu loh. Jadi pelatih gitu ada yang ngingetin kalau oh iya aku udah kelewatan nih emosinya gitu. Jadi udah kelewatan nih aku emosinya, udah ini, jadinya pelatih yang ngingetin gitu, Sari kontrol gitu. Jadi ada pelatih yang udah ngerti, yang kontrol Sari waktu saat di tatami gitu loh. Jadinya butuh peran juga pelatih gitu loh. Peran pelatih sangat penting buat Sari waktu saat M, yang dampingin di matras gitu. Harus sama-sama paham lah ya. Sama-sama paham. Mengenal. Itu ngaruh banget bener ya ke emosi kita yang biasa mainnya tenang, rileks jadi berubah ya. Iya, jadi berubah. Sari suka gitu soalnya. Jadinya harus ada yang kontrol dari luar gitu loh. Ngerasa nggak kalah di suatu pertandingan yang merasa bahwa penyebabnya adalah lagi dapet? Kalau misalnya lagi pertandingan itu lagi dapet, siap nggak siap harus siap sih sebenarnya ya. Siap nggak siap harus siap, cuman harus ya kalau keadaan kalah itu kan kita nggak, ya kita angkat tangan aja ya, memang hasilnya udah seperti itu gitu loh. Jadinya Sari kalau menurut Sari ya lagi M itu siap nggak siap harus siap gitu. Yang penting koordinasi sama pelatih, jadi pelatih yang ingatkan kita gitu, yang kontrol kita juga waktu di dalam gitu sih. Oke. Kalau Sisil gimana? Kalau aku tadi aku bilang ya, kalau pada saat haid itu aku kan mood swing. Nah, yang pasti aku langsung merubah mindset aku pada saat pertandingan. Kenapa? Karena kalau aku dari awal sebelum bertanding itu aku udah bisa merubah mindset aku, nanti pada saat aku ada di tatami, itu rasa sakit apa semua tuh hilang gitu. Itu yang aku rasain. Jadi rata-rata orang kalau pada saat menstruasi, pas pertandingan, itu was-was. Dia ada was-was gitu, entah apalah hal-hal apa gitu, dia pasti was-was. Nah, pada saat itu juga aku langsung mulai fokus, oh ya, aku pertandingan nih, aku harus bisa ngilangin rasa sakit aku pada saat haid. Jadi memang badan itu bawaannya lemes gitu, tapi apa ya, kayak mindset itu bisa ngerubah badan kita gitu loh, dari yang lemes itu bisa langsung aku agak sehat nih, aku udah sehat nih kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, pada saat main di tatami itu akhirnya nggak bisa fokus ke pertandingan gitu, tapi fokusnya malah ke, aduh aku haid nih, aku bisa nggak ya full power atau kayak gini-gini gitu. Ya pasti kalau dari aku sendiri sih, cara merubahnya dari mindset gitu sih, Ariki. Pernah khawatir nggak misalnya, ya sama kayak waktu latihan tadi, kita mau gerak maksimum, anggap memutar misalnya badan 180 derajat gitu kan, tapi karena lagi dapet jadinya kayak ketahan-tahan gitu, kayak aduh takut bisa nggak ya, takut jadi malu juga kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat itu. Pernah nggak ngerasa gitu? Ya itu kan yang tadi aku bilang was-was. Aku selama ini ya waktu pertandingan itu kayak nggak pernah sih, Ariki, bersyukurnya nggak pernah yang kayak gitu. Pas pertandingan itu langsung aku gerak gitu, udah
otomatis gitu, karena emang sebelum bertanding tuh aku kayak ilangin, oh ya aku lagi nggak haid nih, tapi aku langsung fokus ke pertandingan. Ya mungkin orang lihat kok agak lemes ya, karena ada beberapa mungkin teman aku nih coki pertandingan gitu, guys, kenapa kak kok agak lemes gitu, lagi apa, lagi haid kok kak, iya aku lagi haid cok, tapi ya pas aku rasain di tatami tuh beda gitu Ariki, aku kayak ngerasa maksimal gitu. Mungkin kalau orang lain melihat kayak nggak maksimal karena lagi berhalangan atau apa, ya mungkin nggak tahu lagi sih. Cuma pas di pertandingan itu mindset aku udah yakin dan pasti aku lompat pun juga yakin gitu. Oke. Iya. Nah, kalau Coki gimana Coki? Pengalaman Coki seperti apa? Kalau aku sih pada saat pertandingan ya, pada saat pertandingan misalnya kita lagi dapet sih, biasanya kalau pengalaman ketika kita udah sampai tatami tuh, kalau aku sih pengalaman pribadiku tuh lupa sama ya misalnya pada saat pertandingan kita haid di hari pertama, itu yang tadinya dari hotel itu sakit perut, Hari mood pertama. udah udah mood udah nggak benar. Jelas ya. Iya, biasanya ketika sudah sampai tempat pertandingan itu lupa. Karena otomatis kan nervousnya pasti naik. Oke. Ya, pasti ada rasa nervous ya. Pasti naik tuh. Dan begitu kita ngelihat lawan-lawan itu biasanya udah lupa deh tuh sama rasa sakitnya. Kalau pengalaman aku udah pasti gimana caranya, pokoknya aku harus fokus di pertandingan. Gitu. Karena kan ya nggak mau kan, maksudnya kita kalah hanya karena kita lagi menstruasi gitu kan. Jadi gimana caranya sih dari hotel ketika tahu sudah dari hotel tuh biasanya atau dari tempat kita nginep itu biasanya aku udah nyiapin mindset aku, maksudnya benar kata Kak Sisil, kita harus udah nyiapin mindset kita, maksudnya mindset kita gimana caranya fokus ke pertandingan. Jadi begitu sampai tempat pertandingan udah lupa deh tuh sama sakitnya, yang ada cuma nervous. Aduh, mau ngadepin ini nih gitu. Jadi lebih fokus ke situ sih, dan yang paling terpenting adalah terbuka sama pelatih. Yang namanya pelatih itu ya nggak cuma ngelatih ya, pelatih juga sebagai psikolog kita kan. Karena orang tua kita juga di situ ya. Orang tua kita, terus dia juga sebagai psikolog buat kita, karena dia tahu banget karakter kita, dia tahu kita itu harus diapain. Ibarat ya anggaplah kita ibarat ayam nih, ayam kesayangannya nih harus diapain nih sebelum ditandingin nih kalau lagi situasi seperti ini. Nah, mereka yang tahu gitu. Nah, kita sebagai atlet harus terbuka sama pelatih. Jadi kita sampein. Biasanya kalau pengalaman aku sih selama ini pelatih-pelatih yang mendampingi aku bertanding itu selalu nanya ke aku, gimana kondisinya hari ini? Gimana hari ini? Mereka selalu tanya. Di situ kita bilang, kalau aku sih selalu bilang, sensei saya lagi dapet nih hari pertama begini. Nanti mereka yang akan membantu kita mencarikan formula gimana caranya kita fokus di pertandingan. Mood kita untuk ke pertandingan tuh benar-benar mood bertanding. Jadi itulah pentingnya kita harus terbuka sama pelatih. Dan biasanya kita cewek itu kan pasti sudah punya jadwal nih kan setiap bulannya. Maksudnya kita selalu mencatat hari di mana kita akan menstruasi. Nah, terus kita pada saat itu kita berangkat pertandingan. Kita otomatis sudah tahu nih kan, kita mau menstruasi nih tanggal ini. Pas waktunya bertepatan dengan waktu kita bertanding. Jadi sebenarnya dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan untuk itu. Jadi dari jauh-jauh hari kita gimana caranya ngejaga banget nih mood kita nih supaya nggak terganggu gitu. Kalau aku sih tipsnya sih kayak gitu sih, maksudnya karena kita biasanya sudah mempersiapkan gitu kan. Sebenarnya kalau aku sih yang justru worry itu adalah pada saat justru kita menstruasi tapi kita nggak tahu tuh, maksudnya biasanya kan kita punya patokan misalnya setiap tanggal 4 nih kita itu bisa bergeser ya, bisa bergeser ya. Tahu mundur atau maju ya kan, tahu-tahu pas pada saat pertandingan malah tiba-tiba kita Nah, yang aku was-was tuh justru kalau kita lagi di pertandingan dan kita tidak tahu itu tembus. Nah, kalau aku sih itu ya. Kita pakai baju putih lagi ya. Iya. Iya, itu yang bahaya. Sering-sering ngecek dong kalau gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, jadi makanya ketika sudah hari-hari mendekati pergantian bulan nih, itu selalu aku bawa yang namanya
tampon atau pembalut di dalam tas pertandingan. Gitu. Atau Jaga-jaga. Ini kita info biasanya bagus buat pakai junior kita. iya, atau biasanya kita pakai panty liner atau apa gitu. Jadi kalaupun kita sudah pada saat itu sudah menstruasi, ada yang menahan gitu. Jadi nggak langsung Jaga-jaga, yang iya. tembus ke celana Oh, parati tips kan bagus malu ini, banget tips ya kan. bagus. Tahu-tahu di stop wasit bilang itu lagi Stop menstruasi. Yame ya? Pernah nggak sih Itu kejadian ada kayak loh. gitu? Aku pernah lihat orang kayak gitu loh. Ada? Ada Wow. pernah Di waktu mana? aku junior dulu. Kayak Maesa Oh, yang Maesa waktu di Cup, Tanjung Priuk. Surabaya. Oh, Tanjung Enggak, Priuk. Tanjung Priuk itu tahun berapa gitu. Aku pernah lihat ada yang kayak gitu. Wow. Akhirnya penonton itu kayak bisik-bisik gitu. Itu kenapa gini. Itu waktu itu aku masih Kena junior. tendang enggak, kayak berdarah gitu Langsung diberhentiin dan dia disuruh ganti. Itu kan kasihan kayak gitu. Malunya Iya, itu loh. malunya Otomatis itu. konsentrasi pasti buyar. Langsung hilang skillnya. Langsung hilang mau Ingat ngapain. gak sih aku tuh kalau kalau misalnya mau pertandingan itu, misalnya tanggal 26, bisa beberapa hari sebelum tanggal 26 itu aku Iya, itu bagus. Ya, itu susah dipakai ya, Jaga-jaga. walaupun enggak ya. Nah, ini tip iya, bagus tapi ini. takutnya itu dateng itu. Jadi Iya. misalnya tanggal 26 aku M nih. Jadi mau bertanding kan. Jadi sebelum itu beberapa hari tuh aku udah pakai tuh, tau gak sih? Saking Berjaga-jaga panik itu lebih baik sebenarnya ya. saking panik dan jaga-jaganya itu aku. Jadi kayak gitu sih. Jadi Ya, better sih buat teman-teman tips kalian kalau sudah maksudnya pada saat pertandingan itu mepet-mepet jadwal kalian akan menstruasi, lebih baik kalian Jaga-jaga. sedia Iya, hujan jaga sebelum aja deh. payung deh. Iya. karena ya setahu aku tuh pada saat haid itu kadang kenapa kalau pada hari-hari besar gitu bisa lebih cepet gitu. Itu emosional itu ganggu banget gitu loh. Kadang hormon kita tuh akhirnya jadi bikin cepet gitu. Makanya kadang ada yang jadwalnya 26 tapi kenapa kok tiba-tiba haid tanggal 23 pas hari besar ya. Itu emosi itu ganggu banget itu. Ganggu hormon itu. Ya, jadi itu masukan yang luar biasa. Junior kita ya selalu itulah ya, bawa terus ya. Harus apalagi kalau cewek harus. Atau mau kayak Sari dipakai terus tiap hari mendekati. Gitu. Gak maksudnya, mungkin kalau nggak pakai pembalut ya bisa pakai ini ya panty liner dulu gitu kan. Beberapa hari sebelum karena saking paniknya kan mau deket pertandingan gitu sih. Dan mungkin pada saat hari H selalu dicek dulu lah ya. Iya. Harus punya jadwalnya gitu Perlu nggak sih bawa baju ganti lebih, baju gi, strategi lebih? Pastilah. Kami selalu bawa. Kalau Sari Ya, juga kita selalu bawa. Jadi kalau misalnya jaga. kayak gitu ganti langsung ya. Ganti langsung. Tapi biasanya sih memang sering sih yang kayak gitu. Maksudnya aku sendiri pun pernah ngalamin. Maksudnya tiba-tiba maju gitu. Makanya kita tuh selalu siap itu. Jadi di tas pertandingan aku tuh selalu ada entah itu 1 atau 2 biji pembalut untuk jaga-jaga. Kita kan nggak enak ya, malu ya. Bawa Indonesia loh, lambang Indonesia tiba-tiba di wasit Sebelum pertandingan lewat jaga-jaga. Ntar kalau udah bertanding mau nggak bawa kayak mau apa urusan terakhir. Iya. Benar. Itu. Oke, mantap sekali informasinya. Ini pasti sangat mendidik dan sangat mengedukasi tidak hanya junior kita, tapi juga rekan-rekan teman latihan kita dan juga pelatih kita dan manajer juga. Saya ucapin terima kasih kepada Sprinta Sari, Cecilia Ora, dan Cok Kucil. Bagi teman-teman ingin menyaksikan edukasi karate, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena tadi ada permintaan dari fansnya Sari. Ini kita upload di YouTube-nya Sari aja ya. Ya. Semoga bermanfaat ya untuk junior semuanya. Karena banyak yang nanya juga, Sisil sama Coki kemana gitu kan. Kapan sih buat video bertiga gitu sih? Ya, belum karena bisa. kesibukan masing-masing sih ya. Nantilah next time ya. Iya, kita Kita mulai cari dari waktu sini yang dulu tepat. lah. Nanti kalau udah bisa, udah kondisi lebih aman, Kondisi kita aman. buat video bareng-bareng lagi. Gitu. Oke, beres. Gampang itu. Oke. Sekian saja acara kali ini. Dan jangan lupa bagi anak-anak untuk safe and healthy. Os. Bye.